sekalian, dari mana? Panti asuhan mana? Mandiri. Hah? Panti asuhan? Harapan Mandiri. Harapan Mandiri, ya. Dan anak-anak sekalian dari Panti Asuhan Harapan Mandiri, ya. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ya, yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf ya, adik-adik harus memberhentikan bacaannya. Tidak mengapa deh, karena nanti kan kita gantian setelah Ustadz ceramah di sini, nanti adik-adik bisa lanjutkan sampai azan maghrib insyaallah. Begitu dengan ibu-ibu sekalian. Saya sudah kasih tahu memang Pak Ilo, saya bisa luangkan waktu tapi saya on time, tidak bisa tidak. Ya, saya sudah kasihkan wanti-wanti. Saya bilang saya ada 4 jadwal hari ini. Ini saya dari Dipa Jaya, ya sini. Dari sini akikahnya Rashid Bakri, pemain PSM, baru ke Goa. Iya. Habis itu sama Pak Hudli, tarwih di rumahnya yang panin itu. Iya. Jadi 5 hari ini. Dibagi-bagi semua supaya dapat semua, ya. Dan saya bersyukur ya Allah izinkan saya bisa melihat langsung ya Dokter Santi dalam keadaan saya tidak pernah lihat dalam sehatnya, saya justru lihat dalam sekaratnya, ya. Dan kuasa Allah juga saya tidak pernah menyangka bisa masuk. Saya masuk ke dalam langsung samping tempat tidurnya, ya. Pak Ilo saja heran-heran. Dia bilang saya saja mau masuk, saya bilang lentom berkahnya Ustadz, saya bilang, ya. Dan itu kita datang malam, Bu, malam. Ini orang malam itu biasa diusir-usir, ya. Kita bisa masuk sampai dalam malam ini. Ini kuasa Allah, Pak, ya, alhamdulillah, ya. Kita niat memang, saya tidak pernah ketemu langsung Dokter Sandi, cuman saya dapat dari kanan dari kiri, hampir semua orang yang saya kenal beliau ini. Jangan, Cak, yang tadi. Lihatin ya. Ya. Nah, jadi memang betul-betul Bapak Ibu sekalian, Allah itu kalau orang ada kebaikannya itu biasanya dimudahkan ya segala sesuatu lah yang istilahnya berkaitan. Kita tidak pesimis, ya, kita berharap banyak, tapi kita juga tidak suudzon, ya. Itu yang saya kemarin ceramahkan di Zoom, ya. Yang tidak ada yang lebih sayang sama hamba itu kecuali penciptanya sendiri. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa sayangnya Allah kepada hambanya itu melebihi sayangnya ibu pada anaknya. Sesayang apa ibu sama anak-anaknya ibu? Sayang sekali kan? Itu Allah berkali-kali lipat. Ibu ini bertugas berjuang untuk membersamai anak dari dia ya masih benih, lalu kemudian menjadi ruh, ditiupkan, lalu dibentuk oleh Allah. Lalu setelah dibentuk oleh Allah, menyusui. Setelah itu siapa? Iya. Apa? Bahkan ketika proses itu kita tidak tahu dan tidak terlibat. Kita makan semua maunya kita makan, kita minum semua. Yang membentuk dia, ya, huwallazi khalaqakum fa ahsana suwarakum. Dia menciptakan kalian dan memperbaiki ciptaan kalian. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan. Kami yang ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Yang membentuk kita semua Allah. Maka yang lebih berhak untuk menentukan nasib kita Allah. Ini kita ibaratkan takdir, Bapak Ibu. Ini dibilang qada dan qadar. Iman keenam ini, Bapak Ibu. Qada dan qadar. Iya. Sebelum kita berbicara tentang yang lain, kita harus imami dulu ini. Imani. Qada dan qadar. Ada namanya ketetapan, Ibu. Ada namanya qadar. Jatuhnya Dokter Santi dari sepeda ini sudah qadar, sudah terjadi. Tapi sembuh tidaknya masih qada. Ini namanya kan rukun iman keenam, al-imanu bil qada'i wal qadar. Harus paham ya. Bedanya apa sih Ustaz qada dan qadar? Jangan sampai kita tidak tahu ini. Kalau iman-iman yang lain kan jelas. Al-imanu billah, iman pada Allah, jelas. Al-imanu bil malaika, iman pada malaikat, jelas. Al-imanu bir rusul, iman pada rasul-rasulnya, jelas. Al-imanu bil kutub, kitab-kitabnya, jelas. Al-imanu bil yaumil akhir, hari akhirat, jelas. Tapi yang kadang-kadang orang gak jelas, iman keenam, al-imanu bil qada'i wal qadar. Apa bedanya Ustaz? Perhatikan ya, sebelum saya masuk tema sholat, ya. Ini ada request khusus dari Pak Ilo, karena Ustaz bahas sholat dulu ini. Ya. Mungkin karena ada yang naik sepeda tapi tidak sholat. Enggak, Ji. Saya tidak tahu ini yang mana nasindir Pak Ilo. Ya. Tapi yang penting dia bilang, Ustaz, bahas sholat. Saya bilang, bahas jilbab. Dia bilang, tidak, bahas sholat. Saya bilang, oke, bahas sholat. Ya. Saya tidak tahu yang mana mau dia sindir Pak Ilo. Tapi saya tunggu ini. Saya telepon tadi, saya agak sedikit menekan. Saya bilang, kita paksa saya datang, kita janji mau datang. Dia tidak datang. Iya. Inilah kesalahan. Saya ulang, rekam.
Saya kalau begini terus gayanya Pak Ilo, saya berhenti dan saya berhenti akan terima jadwal kebaikan dari dia kalau dia gayanya selalu lebih besar daripada buktinya. Iya. Dia bilang dia mau datang, iya. Dia bilang on time jam 4 Pak Ilo, on time jam 4. Bahas sholat ya Ustadz please. Oke. Saya bilang bahas jilbab, tidak, bahas sholat. Oke. Saya kasih lagi judul, dia bilang kurang provokatif judulnya Ustadz. Iya. Dia ubah lagi judulnya, dia tonsil yang buat judul. Biar nih. Iya. Saya bilang kalau kita yang buat judul, kita yang ceramah. Iya. Tapi sampai jam 4 lewat berapa ini guys? 18, dia belum nongol. Iya. Ini mini saya malas sekali nih. Lain kali saya blokir saja ini. Iya. Nih ya. Baik, kirim dia ini. Iya. Iya. Mudah-mudahan dia ya, ahlan ya, masuk Ki. Masya Allah. Nah, singkat cerita ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kita perlu mengetahui dulu ini al-qadha wal qadar. Apa ini al-qadha? Ya. Apa ini al-qadar? Ya. Ya, jadi kita perlu mengerti nih, apa ini qadha dan qadar, rukun iman ke-6. Ya. Nah, rukun iman ke-6 ini kita perlu mengerti ya. Allah mulai dengan qadha. Qadha'un bahasa Arab artinya ketetapan. Ya. Qadarun takdir. Jadi bedain ya. Jadi tidak semua ketetapan bisa jadi takdir. Tapi semua takdir hasil dari ketetapan. Oke, fokus. Fokus ya. Ketetapan sudah pasti bagian dari takdir. Tapi takdir belum tentu ya, perhatikan. Jadi takdir itu sudah mencakup dalamnya ketetapan. Hasil dari sebuah ketetapan jadinya takdir. Semua takdir pasti sudah melalui proses ketetapan. Tapi tidak semua ketetapan bisa jadi takdir. Contoh, Dokter Santi, ketetapan Allah dia jatuh di Sopeng. Benar? Itu Allah sudah tetapkan dan sudah jadi takdir. Berarti dia sudah melalui 2 proses. Ditetapkan dulu. Tanggal berapa waktu itu? 26 Maret. Jam berapa kejadian? 11. Siapa yang bawa pulang jasadnya waktu itu? Kita. Dokter Susan. Ini juga sudah ditakdirkan. Iya. Iya. Yang membawanya siapa? Bagaimana keadaannya? Siapa yang tolong pertama? Saya ditetapkan malam itu malam ya. Yang malam kapan gitu? 2 malam yang lalu ya. Kira-kira saya masuk ke sana. Saya juga sudah ditetapkan Allah. Ketika malam saya berniat ketemu, hanya ketemu. Tapi ternyata niat ketetapan berubah jadi takdir. Takdirnya Allah lebih baik. Apa itu? Saya diizinkan masuk ke ruangannya. Padahal saya bukan dokter. Bukan apa-apa. Pak Ilo aja mau masuk, bilang, mohon maaf Pak, satu saja. Yang mana yang penting? Dia bilang, ustadznya lah. Iya. Jadi saya dipersilakan masuk. Bayangkan niat baik saya untuk sebuah ketetapan. Apa ketetapannya? Saya pengen mendapatkan sebuah pahala dari menjenguk orang sakit, saudari saya. Ketika saya masuk, Allah kasih lebih. Takdir Allah bukan hanya saya di depan kacanya, tapi saya diizinkan masuk ke dalamnya. Ya. Untuk berdoa langsung sambil meruqyah, sambil minta sama Allah. Ya. Meskipun ya secara jujur saya terpaksa menundukkan pandangan karena waktu itu dia tidak berjilbab. Ya. Ya. Jadi saya hanya sekilas sekali melihat, tidak melihat yang lain. Ya, saya langsung keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, takdirnya Allah berbeda. Nah, ketika 26 Maret, Allah sudah tetapkan itu. Jauh sebelum 26 Maret, Allah sudah, bahkan sebelum kalian berangkat, Allah sudah tetapkan. Dan itu ternyata jadi takdir. Ternyata pas jam sekian benar jatuh. Kemudian sampai sekarang ini masih jadi ketetapan. Yang kita usahakan ini merubah ketetapan menjadi takdir. Karena takdir jatuhnya sudah melewati proses ketetapan. Tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa. Dan tidak ada gunanya menyalahkan Allah. Tidak ada lagi gunanya menyalahkan, kenapa dia kasih ikut Dokter Santi. Itu sudah lewat. Iya. Tidak bisa kita menyalahkan yang lalu. Ini diantara yang tercela dalam agama kita. Tidak boleh mencela apa yang sudah ditetapkan Allah. Tidak boleh menghina takdir Allah. Iya. Ada dulu seorang ibu, anaknya lahir. Apa itu yang kayak kurang normal itu apa namanya biasa dalam prematur ya, prematur. Terus apa namanya Dokter Susan itu kalau bayi prematur itu yang lahir kayak agak-agak loading kodong sindrom. Pas itu datang kepada saya sindrom ke anaknya. Dia bilang, Ustaz, Allah tidak adil. Wih, saya bilang, tahan dulu Bu, istighfar dulu tidak boleh. Istighfar, jangan curhat kalau memulai dengan kata-kata Allah tidak adil. Saya tidak mau dengar. Kalau memulai sesuatu dengan kalimat Allah tidak adil, saya tidak mau dengar. Karena saya seakan membenarkan, saya tidak mau. Cari ustadz yang lain yang mau dengar curhatan kalau kita mau bilang Allah tidak adil. Karena yang datang ke saya pasti bawa masalah. Beda kalau orang datang Pak Ilo, datang bawa uang. Karena dia bang toh.
Kalau ke saya datang masalah, bawa masalah ke ustadz kita. Datang bawa masalah orang cerita. Saya bilang berhenti bu, saya tidak mau dengar. Kalau ibu mengatakan dengan kalimat muqaddimahnya Allah tidak adil. Saya bilang oke, istighfar dia 3 kali, bertobat bu. Astagfirullah, tubuh ilah, astagfirullah. Lalu saya katakan apa masalah tak? Dia kata ustadz, saya 9 tahun belum punya anak. Saya sudah mengasuh anak yatim, panti asuhan, buka rumah tahfidz. Saya sudah bikin, sekalinya saya dikasih anak. Dikasih anak sindrom Ustaz. Mana keadilan Allah? Orang-orang yang lain membuang anaknya dan saya tampung Ustaz. Masa giliran saya mau punya anak saya dikasih sindrom? Saya bilang, Bu, istighfar. Apa dibalik rahasia Allah dari anak sindrom? Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi ini anak sindrom, tapi dia yang tarik ibu ke surga. Bisa jadi dia anak ini kurang dari segi mungkin kenormalannya di dunia, tapi bisa jadi dia yang menyelamatkan bapaknya ke surga dari api neraka. Saya bilang, ibu mau tahu, ibu tahu tentang takdir, ibu tahu tentang yang lalu dan yang akan datang. Tidak tahu kan? Yang paling tahu siapa? Allah. Bu menangis. Saya bilang, Bu, hal yang paling salah dalam keimanan seseorang adalah ketika dia mendikte Allah untuk masa depan, sedangkan dia melupakan apa yang Allah titipkan dari nikmat-nikmat dari masa lalunya. Saya katakan, ibu punya dosa? Punya. Punya nggak? Punya Ustaz. Dengan dosa itu, ibu dikasih nggak nikmat? Dikasih Ustaz. Sekarang, kalau kita mau adil, mestinya kalau ibu buat dosa, ibu nggak dikasih nikmat kan? Iya ya Ustaz ya. Saya bilang iya. Ibu punya mobil Mercy, bayangkan Bu, rumah di mana-mana. Saya bilang, bapak pejabat, iya. Ibu, masya Allah, mau nyumbang berapapun dikasih. Saya bilang, apakah itu murni pure karena amalan ibu? Oh tidak. Berbanding nggak dengan nikmat Allah? Enggak. Nah sekarang Allah kasih ujian nih anak, ditunggunya lama, 9 tahun katanya ditunggu. Pas dapatnya diuji oleh Allah. Allah adil Bu. Bukan Allah tidak. Allah adil. Allah mau ibu yang berkemapanan sadar bahwa meskipun ibu punya uang, bapak punya jabatan, ibu nggak bisa atur takdir Allah. Ini mungkin cara Allah Bu, supaya ibu lebih rendah hati. Cara Allah Bu, supaya ibu tidak sombong. Cara Allah Pak, ya ada dengan suaminya. Lebih duluan menangis suaminya. Saya katakan cara Allah Pak, mencuci dosa-dosa bapak dulu supaya bapak taubat, tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Menangis semua. Saya bilang tidak bisa kita menyalahkan Allah. Nah termasuk kejadian Dokter Santi, tidak bisa ya. Semua niatnya baik, olahraga untuk sehat, semuanya dia, supaya ibadahnya baik, niatnya baik, ada silaturahim, silahkan, niatnya baik ya. Tapi mohon maaf, mungkin kita juga mengevaluasi diri ya Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama Pak Ilo dan semua teman-teman, kita mengambil hikmah, jangan lupa. Jangan cuma kita meratapi keadaan seseorang. Ada hikmah yang perlu dijaga gitu ya. Mungkin hikmah ini perlu diambil ya. Hikmah ini perlu kita ya evaluasi lah. Kan namanya manusia nggak ada yang sempurna toh. Ini komunitas kan juga bukan komunitas malaikat toh. Andai kan ini komunitas malaikat, saya tidak mungkin mau ceramah. Saya kan datang untuk saling mengingatkan. Ayo apa kebaikan yang bisa kita titip toh. Nah ini juga bagian daripada hikmah. Mungkin cara Allah juga, ya mohon maaf ya, mungkin bisa jadi ya, tabe-tabe, saya tidak menyindir satupun di antara kita, mungkin juga bagian saya. Bisa jadi Dokter Santi yang sakit, tabe, tapi sebenarnya yang mau ditegur kita loh. Paham gak sih? Iya. Kan Allah itu punya cara banyak loh Dok. Banyak loh Bu. Allah tuh kadang-kadang memberi hidayah, misal sama salah satu Dokter Susan aja misal, atau siapa ada di antara kita. Mungkin caranya Allah lembut sekali. Dia pilih orang yang paling baik di antara kita mungkin, untuk dijadikan istilahnya seorang yang jadi contoh. Bayangkan padahal bukannya sebenarnya dosanya kok dong. Mungkin kita ini yang banyak tunda sholat, mungkin beliau tidak. Mungkin kita yang kurang sedekah, mungkin beliau tidak. Tapi kenapa dia yang dikasih jadi anak? Ini cara Allah loh Bu, Pak ya. Ambil hikmah di sini. Kadang-kadang kita yang mau ditegur Allah nih, kamu sadar nggak? Kamu sering nunda sholat. Kamu azan masih asyik ngobrol. Kamu azan masih asyik. Kamu kok kenapa sih nggak pernah mau kembali pada Allah dalam keadaan yang baik, betul-betul mengharap kan? Kenapa? Nah, kita dikasih lihat ini kejadian. Coba bayangkan, tidak pernah kita meniatkan kejadian ini. Nah, itu cara Allah kadang-kadang menegur kita. Jadi, nah bisa jadi Pak, ini Dokter Santi sedang tersenyum lebar ketika dia bermimpi atau dia tidak sadar, tersenyum lebar melihat dosa-dosanya sudah digugurkan Allah. Karena kata Rasulullah, perhatikan hadisnya. Ya, baik, kita tutup ya kajian kita pada kesempatan hari ini. Gimana Pak Ilo, 4:30? Masya Allah, ketiduran.
Oh, ketiduran. Oh ya, ya baik. Ada kajian di masjid yang lain, mengisi Ki. Oh ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik. Baik, ya. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi penegur. Nah, bisa jadi di saat yang sama kita sedang merisaukan nih Dokter Santi. Tapi dia justru di saat yang sama sedang berbahagia dalam keadaan ininya. Yang namanya Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya. Kata Rasulullah SAW, hatta syaukah, ini dengarkan ini hadis ya. Sampai satu duri yang terkena bagi orang beriman, ya. Bayangkan, satu duri yang itu atas takdir Allah. Kata Rasulullah SAW, ada dosa-dosa yang akan diampuni Allah. Satu duri. Nah ini hadisnya sahih. Satu duri kena. Itu kan duri seberapa sih sakitnya? Seberapa cepat sih ini? Dokter Santi sudah berapa lama? 2 minggu bayangkan. Berapa dosa diampuni bayangkan. Kita husnudzon ibu bapak. Ada maunya Allah yang terbaik. Dan kembali lagi tadi saya katakan. Biasanya Allah itu menegur hambanya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin mohon maaf ya, imannya ibu-ibu di sini kita tidak tahu gimana keimanannya. Imannya bapak-bapak kita tidak tahu. Iman saya tidak tahu. Mungkin kalau saya dikasih jatuh dari sepeda, mungkin belum pimakomku, mungkin masih banyak mungkin ibadahku yang belum ikhlas, masih banyak. Mungkin Dokter Santi ini baik banget mungkin ya. Sehingga Allah itu kasih ini, oh inilah hambaku yang saya mau cuci. Sekaligus saya ampuni dosa-dosanya deh. Ini supaya yang lain lihat. Kenapa harus dokter? Kan banyak yang kemudian setelah kejadian ini, biar yang saya tidak kenal, biar apa, telepon saya. Ustadz tadi saya lihat di Zoom, Ustadz kita kenalkan juga Dokter Santi. Demi Allah saya tidak pernah ketemu langsung. Mungkin dokter pernah saya ceramai di bidangnya kah, atau di rumah sakitnya, atau di mana saya tidak tahu, karena banyak sekali orang saya ceramai. Tapi yang jelas saya tidak pernah komunikasi langsung. Iya, saya tidak pernah ada pertemuan langsung. Entah saya tidak ingat atau entah bagaimana. Saya bilang begitu. Tapi yang saya yakini, kenapa saya setiap kali Pak Ilo minta jadwal dan selalu ada waktu, termasuk hari ini. Iya. Saya bilang bisa Pak Ilo, tapi jam 4 saya mulai, jam 5 saya paling lambat saya sudah harus pergi. Iya. Nah ini semua cara-cara Allah, termasuk kuasanya Allah waktu kita ngejenguk di Rumah Sakit Wahidin Habis Tarwih. Iya. Tanya Pak Ilo, tidak pernah kita berniat mau masuk, sekedar ketemu saja. Pas mau ketemu saja ibunya lagi tidak ada. Iya Mbak ya? Iya. Lagi tidak ada. Terus dicarikan, coba bicara dokter. Sampai di sana ada dokter yang kenal saya bilang, ih masuk ke Ustadz. Coba bayangkan. Ya. Ini semua aturan Allah. Berarti ada tanda-tanda kebaikan. Banyaknya orang ikut Zoom. Berapa waktu itu Pak Ilo? 700-an ya. Bayangkan. Bayangkan. Padahal baru kita WA Kak siangnya. Siangnya ya Pak Ilo. Siang Ustadz. Tolong dulu Ustadz. Sebelum itu Pak Ilo sempat minta bikinkan video toh? Sempat saya bikinkan. Ustadz juga sempat ya. Habis itu Ustadz ada waktu tak? Kapan Pak Ilo? Ini saya lagi di hotel itu Ibu. Di 4 Point saya ada kajian ya. Saya langsung bikinkan bismillah ya. Saya langsung bikinkan di situ. Saya Zoom itu dalam keadaan masih turun lift, saya mau ceramah tarawih, saya ceramah dulu habis maghrib isya itu waktu. Ya. Subhanallah. Nah, ini jalan-jalannya Allah. Berarti ada orang baik. Nah, kita mengambil takdir sebagai ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi ingat tadi ya, qadha belum terjadi, masih bisa dirubah. Sekarang kan belum meninggal, berarti masih bisa dirubah. Takdirnya sudah jatuh, yang tidak bisa dirubah. Sekarang qadhanya masih qadhanya Allah. Allah menetapkan Dokter Santi sekarang sakit, terbaring di rumah sakit. Apa takdirnya? Sembuh normal atau meninggal? Kita tidak tahu takdirnya. Sekarang yang kita bisa usahakan dari qadha ke qadar ini ada ikhtiar-ikhtiar, ada doa-doa. Bayangkan di Quran itu paling banyak kejadian. Anda buka nanti kisah-kisah Quran. Buka di surah Thaha, ada kejadian Nabi Musa alaihissalam. Ya, bagaimana dia bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Anda buka di surah Al-Anbiya, Anda lihat Nabi Ayub yang sudah penuh ya kulitnya dengan ulat-ulat, yang kemudian istrinya sudah tinggalkan, anaknya sudah tinggalkan, itu masih bisa disembuhkan oleh Allah. Bahkan dikembalikan anaknya, dikembalikan istrinya, dikembalikan 2 kali lipat kekayaannya. Bahkan setelah itu masih bisa lagi istrinya mengandung lagi anak-anaknya dari Ayub. Bayangkan, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum. Al-Anbiya ayat 83. Anda buka di sana. Kami kembalikan itu. Anaknya, istrinya, semuanya 2 kali lipat. Dan Anda tahu bagaimana cara menyembuhkannya? Dia hanya disuruh oleh Allah ya, mandi di sebuah genangan air yang dia tidak tahu. Iya. Kata Allah, hadza muktasalun baridun wa syarab. Cucilah badanmu di sini. Ini muktasal, tempat mandi yang sangat dingin. Antara berniat mengajak orang lain
Dan menjaga keikhlasan itu tipis sekali Bapak Ibu sekalian. Tipis sekali. Kita niat YouTube misalkan seperti saya, supaya mengajak orang lain. Tapi di saat yang sama, saya harus berhadapan dengan diri saya untuk tidak ria, untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ini berat sekali. Iya. Masuki, Prof. Masya Allah. Ya, masuki. Tapi Prof, masuki Prof. Ya. Ya. Nah, ikuti Tom bestinya memang. Nggak bisa memang. Dok, di sini mungkin. Oh iya, Prof, ada Prof. Sini Prof, sini. Saya tahu, salam betul. Sabar, Prof. Sini Prof, sini Prof. Malu-malu kan sini Prof. Sini Prof, sini. Sini. Iya, dua Prof ini ya. Sini Prof. Sini Prof. Ya, sini. Iya. Iya, didamping Prof toh? Iya. Sini Prof. Iya. Lentom barakaknya. Iya, Masya Allah. Iya. Biar mi kalau memang tidak bisa baku pisah itu dua. Biar mi. Iya. Masya Allah. Baik. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu sampai ada subhanallah di zaman Abdullah bin Mubarak Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang tidak dikenal di langit, tidak dikenal di bumi, tapi begitu terkenal di langit. Berapa banyak kisah sahabat Bapak Ibu sekalian. Termasuk Abdurrahman bin Sa'ad, termasuk Abdullah bin Mubarak, Ibnu Sirin. Berapa banyak ulama nanti meninggal baru ketahuan amalnya. Sebenarnya ini yang kita inginkan. Nanti tidak usah orang tahu seluruh dunia. Kalau perlu, jadilah al-akhfiya ini. Bahkan dalam hadis yang lain, di antara orang-orang yang diharamkan api neraka menyentuhnya di akhirat adalah orang-orang yang apa Bapak Ibu sekalian? Yang dzakarallaha khalian. Hadis Bukhari ya, hadis Muslim ini. Dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dia cari tempat tersembunyi, tersendiri di tengah malam. Dia matikan lampu, dia sendiri gelap. Kata Rasulullah, dia menyebut Allah dalam kegelapan dan menetes air matanya. Orang-orang begini kata Rasulullah, diharamkan api neraka menyentuh kulitnya. Pertanyaan saya, kapan terakhir kita bangun tahajud, biar suami tidak lihat, biar istri tidak lihat, dan kita menangis mengingat dosa-dosa kita, berdoa sama Allah. Betul-betul kita minta sama Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maaf. Fa'fuan. Kapan terakhir berdoa dengan Allah? Kalau Anda mampu melakukan ini, amalan-amalan tersembunyi ini tadi yang kedua, yang bisa tadi saya katakan merubah qadha menjadi qadar. Ya, qadha dan qadar. Tadi kita bahas Prof, qadha dan qadar. Bahwa takdirnya Dr. Santi sudah jatuh. Tapi karena dia belum meninggal, berarti masih qadha, ketetapan. Berarti kodarnya antara dua, entah nanti meninggal atau entah sembuh total. Nah, ini nanti kita minta. Nah, proses qadha dan qadar ini ada 3 amalan yang bisa disunnahkan, yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Rasulullah, yang bisa kita lakukan untuk merubah. Jadi ingat, semua kita akan melalui proses qadha dan qadar. Inilah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang keenam. Sayangnya, qadha dan qadar ini banyak tidak dimengerti orang. Ya, tadi saya katakan iman pada Allah gampang. Orang sudah mengerti siapa Allah. Iman pada malaikat, pada rasulnya, pada kitabnya, pada hari akhirat. Semua orang percaya. Tapi rata-rata orang tidak mengerti qadha dan qadar. Nah, tadi saya jelaskan. Qadha itu ketetapan. Qadar itu takdir. Takdir itu sudah terjadi. Nah, takdirnya Allah, ini acara terjadi. Kan bisa jadi tadi. Kita sudah atur 3 hari yang lalu. Bisa jadi saya kena macet, bisa jadi apa. Nah, inilah takdirnya Allah. Sekarang, qadha takdirnya Allah untuk Dr. Santi adalah sudah jatuh. Sekarang qadhanya Allah masih ada. Ketetapannya Allah, dia sekarang koma. Atau dia sekarang lagi sakit, terbaring di rumah sakit. Butuh doa kita. Nah, apa amalan yang disunahkan? Satu tadi doa. Karena Zakaria bisa merubah takdirnya yang tadinya tidak punya anak jadi punya anak dengan doa. Iya. Nabi Yunus, apa kata Allah dalam Al-Quran? Laula an yakuna minal musabbihin. Kalau dia tidak banyak berdoa, bertasbih, la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Coba. Allah sudah tetapkan, Nabi Yunus ketika masuk di perut ikan, itu sudah ditetapkan, ketetapannya Allah sampai hari kiamat. Tapi subhanallah, Allah mengatakan sendiri dalam Quran, laula an yakuna minal musabbihin. Masuk perut ikan, apa yang langsung dia baca Yunus? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dhannun, Yunus, apa yang dia baca? Ya, fadhanna an lan naqdira alaih. Dia kira, ya, mungkin orang mengatakan dia sudah meninggal, sudah apa? Tapi apa yang terjadi? Fanada, dia berdoa fi dhulumat, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan laut dan dalam kegelapan perut ikan. Makanya namakan dhulumat, 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan,
Bayangkan itu perut ikan, gelap sekali itu pasti. Gelapnya lautan. Coba gelapnya itu lautan di tengah malam. Gelapnya malam. Apa dia baca? La ilaha illa anta. Pernah dengar doa ini? Subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang yang zalim, istighfar. Maka lengkap ini doanya. Makanya sampai Nabi Yunus, ya, dikatakan dalam Rasulullah SAW mengatakan doanya Nabi Yunus, siapa muslim yang baca kecuali kalau dia sebut hajatnya setelahnya dikabulkan. Makanya dia cara berdoa, kalau Anda bisa hafal ini doa, pakai doa ini untuk meminta hajat. Misalkan ada hajatnya Prof apa, mau punya cucu penghafal Quran, mau punya apa, toh, Prof toh? Atau mau menikah lagi enggak Ji? Ya, apa hajat tak Prof? Ya. Mau masih mau Prof Di? Ya, Dato yang mana ya? Atau yang Pak Ilo, ya, saya tidak tahu. Ya. Pokoknya hajat-hajat ini bisa dibantu dengan apa? Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau, saya termasuk hambamu yang zalim. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran setelah Yunus berdoa dengan ini? Fastajabna lah. Kami jawab doanya. Coba bayangkan. Wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan dia, muntah ikan. Padahal ditetapkan dia masuk di perut ikan sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat baru dilepaskan. Tapi karena dia baca doa ini, muntah ikan. Iya. Wa najjaynahu minal gham. Coba. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang beriman. Jadi gara-gara doa yang disukai Allah kalimatnya, la ilaha illa anta, ini kan kalimat tauhid. Subhanaka, ini kan ketasbih. Allah kan suka disucikan. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Allah juga suka, Bapak Ibu sekalian, Anda mengakui dosa-dosa. Itu Allah paling suka sekali. Makanya kenapa ada dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Kenapa? Karena ketika kita mensucikan diri, bertaubat sama Allah, Allah suka. Karena Allah seakan-akan mengatakan, ini hambaku berbuat dosa dan dia hanya tahu bahwa hanya saya yang mengampuni dosa. Makanya Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ini wasilah kedua kita amal saleh. Dan usahakan dia, kalau kita sudah bikin yang terang-terangan, ayolah masing-masing bikin yang tersembunyi. Pak Ilo, tidak usah diposting, bikin apa untuk Dokter Santi, amalkan, doakan, menangiskah untuk Dokter Santi. Itu juga bagian daripada susah loh menangis untuk mengingat orang lain. Ya. Atau datang ke panti asuhan, bayarkan apa, belikan apa untuk anak yatim, terus lalu kemudian tanpa perlu diposting kemana-mana, lalu kemudian sampaikan ke anak yatim, tolong doakan ya, saya punya teman namanya Dokter Santi. Ini amalan-amalan yang al-akhfiya tadi. Ya. Nah kemudian al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi namanya. Orang-orang yang menyembunyikan amalan. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, amalan juga yang bisa merubah suatu takdir, qada, ketetapan menjadi takdir. Takdir tidak bisa dirubah, ketetapan yang saya maksud. Ketetapan supaya ketetapannya menjadi takdir yang kita inginkan juga. Ya. Tapi tentunya ya Bapak Ibu sekalian, sebelum jauh kita bahas yang amalan ketiga ini, saya ingin beritahukan bahwa apapun nanti takdirnya Allah setelah kita sudah berusaha. Pahami? Apapun nanti takdirnya Allah setelah kita sudah berusaha, tolong pastikan tidak ada perasaan kecewa sama Allah. Ya, saya ulang. Apapun nanti, kan kita sudah bikin kajian Zoom, kita sudah bikin kajian begini, undang anak yatim, apapun nanti, takdirnya Allah. Lapangkan memang data dari sekarang. Ya ini juga bagian daripada memancing keridhaan Allah, Pak. Kalau kita mau Allah ridha, katakan, ya Allah berikan yang terbaik. Sebenarnya para ulama menganjurkan cara berdoa dua. Satu, sebutkan hajatmu, tapi sesekali juga katakan pada Allah yang terbaik darimu ya Allah. Ya, jadi jangan lupa kita juga tidak tahu, karena ada ayat Quran dalam Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Ya toh? Jadi siapa yang paling tahu yang terbaik bagi kita? Allah. Jadi sebelum saya masuk ke amalan ketiga, mari kita lapangkan dada kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca doa ini, ya Allah lapangkan dadaku supaya apapun takdirnya Allah nanti, setelah kita berusaha begini, kita ridha sama Allah. Makanya doa ridha itu diulang 3 kali pagi, 3 kali sore. Sudah pada hafal belum?
raditu billahi rabbah. Terus wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. 3 kali pagi Pak, 3 kali sore Ibu ya. Ini baca. Kenapa? Karena kita mengatakan raditu billahi rabbah. Saya sudah ridho ya Allah, Engkau jadi Tuhanku. Artinya apa? Ketika kita ridho Allah jadi Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, kita ridho apapun ketetapan Allah, kita ridho. Dan Islam agamaku dan Muhammad nabiku. Nah, demikian ya Bapak Ibu sekalian. Nah, amalan yang ketiga menutup. Apa amalan ketiga ini Bapak Ibu sekalian? Yang sangat dahsyat juga. Selain doa, amal soleh. Ada amalan ketiga yang Masya Allah kadang-kadang orang-orang tidak terfikir untuk melakukan amalan ini. Iya. Amalan yang membuat Allah ridha. Amalan yang kalau kita amalkan ya Bapak Ibu sekalian, ini jauh dari segala macam bala dan musibah. Termasuk kalau musibahnya sudah terjadi. Iya. Ini bisa mengundang ridha Allah berkali-kali. Iya. Bertubi-tubi bahkan. Iya. Selain Anda berdoa, selain Anda beramal soleh, ada amalan ketiga yang penting. Ya. Namanya muhasabatun nafs. Atau dalam bahasa yang lain, tazkiyatun nafs. Percaya nggak? Dengar baik-baik. Percaya nggak? Rasulullah pernah mengatakan dalam Bukhari, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, agar meskipun kamu tidak membeli minyak wanginya, kamu bisa ikut wangi. Pernah dengar? Dan jangan berteman dengan pandai besi, karena meskipun kamu tidak membeli besinya, kamu akan terkena apinya. Percaya? Ini hadis Bukhari. Apa yang saya maksud dengan amalan ketiga yang kayak tidak masuk di akal tapi masuk? Apa? Tazkiyatun nafs, muhasabatun nafs. Ayatnya dalam surah Al-A'la, ayatnya dalam surah Asy-Syams, juz 30 semua. Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Prof hafal toh? Qad aflaha man zakkaha. Apa artinya, Prof? Beruntunglah orang yang mensucikan diri. Ustadz, di mana? Iya, Pak Hiro datang terlambat, foto tidak mau masuk. Masuk ke kawanan. Iya, sisa-sisa ceramah Mami ini kita dengar. Iya. 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 Dia kalau malam semangat, biar sampai jam berapa malam. Iya. Iya, silakan. Iya. Mau orang selesai nih bos. Iya. Sini. Ini yang atur rute toh, Pak Hiro toh. Iya. Saya tahu semua. Saya tahu, meskipun saya tidak bersepeda dengan kalian, saya tahu semua tugas-tugas kalian. Ya. Hati-hati Ibu, saya yang punya Makassar ini, saya tahu. Ini mana yang besti-besti, saya tahu semua. Sama Dokter Susan dengan Dokter Ken, ya. Saya tahu. Nggak mau, dari pit shop itu saya perhatikan. Saya bilang, kenapa ini orang nggak mau pisah? Saya tahu semua, hati-hati ya. Nah, dia ahli kandungan. Ahli kandungan nih. Iya. Baik, Bapak Ibu, amalan terakhir. Ayo fokus. Apa amalan terakhir? Doa tadi yang bisa merubah qada, doa. Kamu amal soleh. Amal soleh itu masuk semua ya, sedekah, mengaji, semua mi. Tapi yang ketiga, muhasabatun nafs, tazkiyatun nafs. Kenapa saya mulai tadi? Ayo fokus ya. Tazkiyatun nafs. Siapa yang mau disucikan dirinya? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang selalu mengotori dirinya. Dia sucikan dirinya dengan banyak istighfar, banyak mengakui kezaliman, banyak menangis sama Allah. Makanya ayat Quran mengatakan, "Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran." Hendaklah mereka ya sesekali saja tertawa. Rasulullah itu bercanda, Rasulullah tertawa, bahkan pernah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya biasa. Tapi mohon maaf, banyak aktivitas Rasulullah justru dengan menangis. Rasulullah banyak menangis di keheningan malam, banyak menangis. Nah, kita perlu balance Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang berkumpul tertawa, oke, boleh. Tapi kita harus punya waktu untuk menangis di hadapan Allah. Bapak Ibu, ayatnya dalam Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Bedanya di akhir saja, Prof. Kalau Asy-Syams zakkaha, kalau Al-A'la qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bahkan dalam surah Al-A'la disebutkan qad aflaha man tazakka, beruntunglah yang mensucikan diri, wa dzakara asma rabb, lalu dia berzikir, wa dzakara asma rabbih fa shalla, lalu dia salat. Nih ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita saling menyadari diri. Ustadz, apa korelasinya ketika saya mensucikan diri dengan kesembuhannya Dokter Santi misalkan, dengan hajat yang saya inginkan? Bapak Ibu sekalian, bukankah kalau ada satu orang berzina, satu orang mabok, satu orang tidak sholat, satu orang durhaka sama orang tua, ketika ada orang baik bersamanya ini,
ketika orang ini diazab oleh Allah, maka orang baik yang bersamanya akan ikut kena azab. Bukankah kita mengingat kisah kaum Lut yang waktu itu menghalalkan homoseksual dan lesbian? Siapa yang dihukum? Siapa yang diazab? Bukan hanya yang menghalalkan itu, bukan hanya yang melakukan itu, tetapi satu kaum, satu negeri dibalik oleh Allah. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ini surah Al-A'raf, bayangkan. Maka itulah kenapa Rasulullah mengatakan pentingnya berteman dengan orang baik, supaya kita juga ikut dengan kebaikannya. Memang kita belum orang soleh, tapi ketika kita berteman dengan orang soleh, cipratan dari kesolehan itu muncrat, iya, diberikan, terpengaruh, pasti, ya, terpindah. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, wa adkhilni, bayangkan Nabi Sulaiman doanya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkan saya ya Allah ke dalam golongan hambamu yang soleh. Pertanyaan saya, apakah Nabi Sulaiman tidak soleh? Soleh. Tapi lihatlah orang soleh itu, dia selalu merasa tidak soleh. Maka dia mengatakan, ya Allah, masukkan saya, pilihkan saya orang-orang yang soleh, seperti orang-orang yang dekat denganmu, supaya saya bisa mendapatkan kedekatan denganmu. Padahal Nabi Sulaiman sudah sangat dekat dengan Allah. Dengan itu dia masih minta untuk. Makanya Bapak Ibu sekalian, bisa jadi, mohon maaf, tidak kusindir ki semua. Mohon maaf nah, tidak kusindir ki, tapi ayo muhasabah. Ikhlas dikit toh dinasihati. Bapak Ibu, bisa jadi ada yang tidak sholat di antara kita. Bisa jadi ada yang waktu berangkat tidak doa. Bisa jadi ada yang sombong berlebihan. Bisa jadi ada, ayo muhasabah ki diri tak. Yang kena dokter Santi kok dong. Iya. Coba muhasabah ki diri tak. Karena pertemanan itu berpengaruh. Mungkin Allah mengatakan kalau ibu-ibu yang lain kena belum cukup imannya, maka Allah pilih yang terbaik di antara kalian keimanannya. Bisa jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Iya. Bisa jadi kalau kita bapak-bapaknya yang kena belum tentu iman kita layak. Bukankah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu diuji seperti ini hanya dokter Santi di antara kita. Maka mari Bapak Ibu, saya tidak kunasehati kecuali karena saya cinta sama kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya minta Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini berubah ki semua. Ada kejadian dokter Santi. Adzan minimal ya. Adzan Bapak Ibu, sholat ki. Jangan ada pekerjaan yang lain ketika ada panggilan Allah datang. Kita mau jabatan profesor, mau jabatan dokter, mau kita ahli agama, mau kita ahli bidang apa. Kalau Allah sudah memanggil, tidak ada yang panggilan lebih hebat dari panggilan Allah. Baik. Yang kedua, tidak mungkin, perhatikan, Allah memberikan sesuatu hukuman, kecuali pasti ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab itu terjadi bukan hanya karena satu orang, tapi karena banyak orang. Bayangkan Ki, kalau semua kita ini setelah ini istighfar sama Allah, setelah ini baca doa Nabi Yunus semua bertobat sama Allah. Ya Allah, bisa jadi gara-gara dosaku engkau hukum saudaraku ya Allah dokter Santi. Kita minta ampun semua, bisa jadi Allah cepatkan penyembuhannya dokter Santi. Karena Allah bilang semua sudah sadar. Bisa jadi setelah ini semua memperbaiki diri, semua jaga sholat, semua tutup hijabnya, berjilbab, semuanya jaga auratnya, semua mengaji, semua sedekah. Bisa jadi lebih cepat lagi Allah sembuhkan. Karena bisa jadi kejadian dokter Santi juga karena dosa-dosa kita. Maka ketika kita berubah, juga akan mendatangkan rahmat dan bantuan pertolongan Allah. Harus yakin itu. Ya. Maka berpengaruh sekali amalan tak Bapak Ibu. Mengaji tak, sholat tak, berpengaruh sekali. Karena kita temannya dokter Santi. Maka berpengaruh sekali amalan-amalan soleh kita. Dengan itu insya Allah akan ada perubahan-perubahan yang kita ikhtiarkan. Namanya juga kita manusia berusaha. Biarlah Allah yang menetapkan. Dan kita sudah ridho ya Allah, apapun ketetapanmu ya Allah. Dan engkau melihat apa yang menjadi usaha kami ya Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sudah lebih 7 menit kodong ya. Menunggu itu dua orang ya. Sudah siap antar motor ya, karena takut macet. Jadi masih ada 3 jadwal lagi nih ya, dibagi-bagi waktu ya. Alhamdulillah di sini paling lama Pak, 1 jam di sini. Cuma karena Pak Ilo terlambat ya. Jadi cuma setengah jam tidak dengar Pak Ilo. Tapi yang dari awal toh saya datang jam 4 toh. Jam 4. Pas jam 4 saya sudah kasih, di mana Ki Pak Ilo? Saya masih di rumah Ustaz. Lengkap nih Ustaz, lengkap nih. Tidak apa-apa. Ya, memang Bapak selalu begitu menipu saya. Ya. Tapi biar bagaimana, banyak kebaikannya Pak Ilo Pak. Banyak kebaikannya. Mudah-mudahan dia ikhlas. Mudah-mudahan dia ikhlas. Itu saya takut kalau dia ria. Aduh, nauzubillah Pak Ilo. Ya, banyak ini orang bisa terkumpul Pak Ilo karena kita chat saya. Ya. Kalau dia tidak chat saya, dia tidak telepon saya, dia mengemis-mengemis. Nah, ini semua usahanya nih Pak Ilo. Dia tonsen jaga kalau masalah mengemis-mengemis. Iya. Jago ini Masya Allah. Ketua Asbisindo Pak. Iya.
Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel. Iya. Bagian bidang ekonomi. Iya, iya. Ini lagi baru datang. Astagfirullah. Iya, bukan betul Rizky. Kita berdoa ya pada Allah. Sini cepat. Berdoa Ki. Iya. Bos juga ini ya. Kalau sepeda Anda on time, kalau kajian Anda terlambat, Pak. Iya. Ini yang paling jago. Iya. Ini tuh, jago tuh. Baik, kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa minta jawab. Nanti lain kali kalau masih mau kajian bisa kita atur waktu-waktu luang sedikit. Mungkin setelah Ramadan lah, karena saya juga mau umroh daripada sekali saya punya jadwal ini. Jadi kita bagi-bagi. Ya, insya Allah setelah Ramadan Pak Ilo ya, kalau mau kajian-kajian ya, ibu-ibu banyak beden titip Ustaz masalah jin. Siapa yang mau tanya masalah jin kemarin itu ya? Saya mau tanya masalah jin, masalah apa ya? Ya, siapa yang mau tanya masalah-masalah suka diganggu-ganggu Ustaz? Ya. Nanti kita bikin kajian khusus ya Bu ya, insyaallah ya. Ya dan nantilah kita atur lain kali. Sepeda ya. Sepeda itu juga ya, ya baca doa dan seterusnya nantilah ya. Nanti Komisi Fatwa MUI yang kasihkan arahan-arahan. Baik, kita berdoa Bapak Ibu sekalian ya. Anak yatim minta tolong Nak, minta didoakan ya. Bantu aminkan Nak. Insyaallah anak-anak panti kita di panti asuhan apa lagi kita namanya? Harapan Indah. Harapan Mandiri, ya Harapan Mandiri. Bantu doa anak-anak ya. Baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim. Allahumma shfi ukhtana Dr. Santi ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfiha ya Allah, ishfiha ya Allah. Ishfiha ya Allah, ishfi Dr. Santi ya Allah. Innaka antas syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfina anta syafi, ishfiha anta syafi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan ya Bapak Ibu sekalian, makasih waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan kembali insyaallah pada saudari kita Dr. Santi insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita terus berbuat kebaikan ya. Ingat tadi kebaikan kita berpengaruh insyaallah, sangat berpengaruh. Amal soleh kita berpengaruh untuk saudari kita. Doa, amal soleh dan muhasabah diri adalah amalan yang harus kita amalkan insyaallah. Mudah-mudahan itu juga membantu Dr. Santi untuk proses penyembuhannya yang insyaallah atas izin Allah bisa disembuhkan kembali. Karena Allah kalau menakdirkan sesuatu dia cuma mengatakan kun fayakun, selesai insyaallah.